Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah. Sobat Pionir, lagi ini ya, latihan gitar dulu dikit-dikit buat ini cari lagu yang pas untuk menghibur Sobat Pionir di seluruh Indonesia. Maklum suara saya itu kadang-kadang fals ya, dan penguasaan kunci gitar juga belum begitu sempurna, jadi ya itulah namanya kan masih junior ya. Jadi Sobat Pionir, harga Pi itu di Rp3.396 ya. Kalau di OKX itu harganya 3.400. Teman-teman kalau mau jual koin ya, bingung kemana ya, cara tukar di bursa juga bingung ya. Saya mau tukar di bursa bang, tapi saya nggak tahu caranya. Saya mau tukar 10 koin Pi aja. Mana bisa ya di bursa ya 10 koin Pi. Mau tarik nggak bisa, minimal kan harus ya tariknya 100.000, 300.000. Jadi butuh berapa Pi ya, bisa aja lebih dari 30 Pi. Jadi boleh ya teman-teman kontak nomor WhatsApp saya ini di 081237727096. Saya bantu cairkan koin Pi teman-teman bagi yang lagi kebutuhan dadakan ya. Kalau nggak butuh-butuh amat jangan dijual. Jangan dijual ya, disimpan aja, dikunci, karena kita kan sudah tahu nih Pi network arahnya kemana gitu ya. Kita tahu bahwa Pi suatu saat akan mencapai di atas $1, bisa aja $10. Jadi kita simpan aja koinnya kalau kita nggak butuh-butuh amat. Tapi kalau teman-teman butuh, ada contoh, ada yang sakit, ada yang meninggal saudara gitu kan, ya mau gimana, kita harus korbankan dulu koin Pi kita. Nanti kalau ada rezeki kita beli lagi. Kan harga di market gak mungkin dalam waktu berapa bulan ke depan langsung naik ke 100.000 per koin ya. Pasti naiknya dikit-dikit menyesuaikan dengan kapitalisasi pasar Pi network. Ya kalau ada investor besar yang berani invest di market Pi atau di market bursa dengan membeli koin Pi, bisa aja harganya naik. Tapi kan investor besar berapa kuat juga ya, mau dibeli sampai 1 juta US dollar juga, tetap aja naiknya cuma tipis-tipis gitu sobatku. Karena Pi network ini kan masih dalam tahap pengembangan ya. Investor itu masih melihat progresnya kayak gimana di masa depan gitu. Jadi ini kesempatan ya buat teman-teman yang koinnya cuma 10, 20 ya, daripada menghayal ya 10 koin menjadi 5 miliar. Ya silakan Anda beli, itu di menu on ramper itu ada. Tinggal beli aja kalau teman-teman bisa beli. Di bursa juga ada, silakan beli. Stok kan di apa? By browser Anda. Intinya ya teman-teman, yang perlu kita jaga itu proses sandi sama private key. Itu krusial sekali. Kalau Anda sudah kena phishing ya, jangan simpan koin Pi di situ. Kalau Anda ragu bahwa proses sandi Anda diketahui oleh orang lain, jangan simpan. Mendingan Anda download aplikasi OKX atau PCM, simpan Pi network di situ. Nanti kalau sudah teman-teman ganti proses sandi, migrasi kedua, baru tarik koinnya ke wallet Anda. Ingat, proses sandi itu nggak boleh diketahui oleh siapapun. Anda sendiri yang tahu dengan yang maha kuasa ya. Sedangkan core team aja nggak ada tahu private key dan proses sandi, karena ini sifatnya desentralisasi. Core team nggak pernah tahu isi dompet Anda. Namanya terdesentralisasi, bahwa setiap kode-kode dalam membuat proses sandi itu core team nggak bisa tahu itu sistem yang membuat sendiri otomatis. Jadi nggak ada bagian dari developer core team itu mereka tahu proses sandi Anda atau private key. Anda sendiri yang tahu, itu sudah disetting. Semua kripto seperti itu, Bitcoin, Ethereum dan lain-lain semua seperti itu. Kalau wallet yang namanya wallet non custodial wallet atau wallet yang langsung di websitenya developer tersebut, itu otomatis menggunakan proses sandi. Biasanya 12 kata atau 24 kata.
Ya sobatku, itu yang namanya non custodial wallet. Sedangkan wallet-wallet kustodial itu seperti kayak di OKX, PCM itu kan kita bisa nyimpan, nanti kita tarik lagi ke non custodial wallet kita. Jadi sobat pionir ya, bagi teman-teman juga yang yang kurang paham tentang kripto, belajar banyak supaya kita jangan miskin ilmu. Ya sudah pasti ya, jangan mau kalah sama nenek IP itu ya kalau nggak salah TikTok. Luar biasa penguasaan tentang kripto. Ya, pesan terakhir saya sebelum saya tutup video ini sobatku ya, teman-teman, kalau saya sarankan ya, berhenti mengikuti GCP 314159. Itu akan merusak batin teman-teman. Percaya deh. Coba resapkan dalam diri kalian teman-teman ya. Rasakan benar nggak ini GCP 314159. Kalau sudah kena doktrin dari Dorsinda, mesin Sinonce dan teman-temannya Jan Halebek, Johannes Helmond, siapa lagi itu ya, si Hendra Tambani, si Berli ya, dan teman-teman itu mereka. Apalagi Mr. Kosasi juga pakai cara sendiri buat doktrin lagi. Hati-hati ya. Doktrinisasi itu lebih berbahaya daripada edukasi ya. Kalau edukasi nggak berbahaya, edukasi itu memberikan pendidikan. Tapi edukasi yang realistis. Jangan edukasi yang mencuci otak seperti yang dilakukan oleh Dorsin dan Sinonce itu. Nah, mereka itu kan komunitas yang nggak jelas di luar sana. Sudah tahu jelas-jelas CoinP itu ya, sudah ada harganya di market bursa. Ya, Core Team sudah meluluskan 12 perusahaan KYB. Terus kalian buat lagi harga sendiri di market, di komunitas kalian ya. Tinggal kalian ambil aja harga yang sudah ada di komunitas, di 12 perusahaan ini, lalu Anda terapkan dalam komunitas, selesai. Otomatis ya kapitalisasi P-Network itu akan meningkat karena ada pertambahan barang dan jasa ya. CoinP digunakan untuk belanja produk barang dan jasa, otomatis kan nilai dari barang dan jasa itu akan masuk dalam kapitalisasi pasarnya P-Network. Dan bisa, karena dia berbentuk barang dan jasa, dia nggak akan fluktuasi sobatku, nggak akan naik turun. Otomatis dia akan naik dan stabil. Semakin besar kapital pasarnya dalam penggunaan nyata, otomatis semakin naik juga harga di market ini. Ini core team ini, kalau teman-teman dengarkan omongan saya ya, ini menurut saya ini. Tapi saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat arahnya core team ini, mereka membentuk harga itu di market bursa supaya investor masuk dulu. Setelah pembentukan harganya di bursa ini, lalu mereka menyediakan DEX dan DEX. Tujuannya menarik investornya atau para pedagang dari luar sana selain investor di bursa supaya terlibat dalam komunitas barter dengan barang dan jasa. Disitulah terbentuk nilai ya, nilai di produk barang dan jasa. Tapi harus ada acuan dulu satu nilai ini. Itu patokan utamanya dulu. Ibaratnya ini di bursa 100%, sedangkan di market nyata belum sampai 1%. Ketika ada transaksi dalam DEX itu ya, atau DEX, dalam DEX lah, atau keseharian manusia, naik 2%, naik 3%, naik 4%, naik sampai 10%, 100%. Lebih besar penggunaan CoinP dalam kehidupan nyata, otomatis harga bursa itu akan mengikuti harga yang ada di komunitas. Tapi bukan langsung diterapkan 314159. Siapa yang mau bayar kalian kutu kupret penganut GCP 314159? Gak ada, butuh investor. Perlu investor untuk masuk dulu. Makanya saya buka wawasan teman-teman. Pentingnya 12 perusahaan itu yang diluluskan KYB untuk memberi dampak kepada ekosistem nyata. Gitu sobatku. Ya, supaya investor itu, mereka itu seiring atau apa ya mau dikatakan, selaras dengan barang dan dengan penyedia DEX ini. Ketika mereka dapat CoinP di penyedia DEX ini, mereka bisa exchange atau bisa tukar ke investor yang punya uang fiat, sehingga sirkulasi keuangan P itu berjalan dengan baik. Masa itu kalian gak paham? Honce, Hendra Tambani ya, kutu kupret lain lagi yang pengikut GCP, masa kalian gak paham itu? Itu aja itu anak-anak SMP, anak SMA juga paham tentang perdagangan. Bagaimana mata uang itu berputar dari hulu ke hilir ya. Paham nggak ini? Coba Anda punya duit ya. Ya, kan namanya perbankan ya atau exchange itu berhubungan dengan transaksi nyata, dengan penjual sayur di pasar. Ketika dia dapat uang, ya dia bisa simpan di bank ya, atau ketika dia dapat uang, dia bisa
membeli barang lain gitu. Ketika dia dapat PI, dia bisa beli produk lain kalau ada yang menyediakan. Kalau nggak ada yang menyediakan produk yang diinginkan, dia exchange dulu, ya, exchange dulu ke rupiah, lalu nanti rupiah itu dibeli lagi produknya. Jadi sirkulasi masih muter sampai benar-benar koin PI ini 100% bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nggak perlu lagi kita harus exchange lagi ya, nggak perlu lagi kita kalau ada barang dan jasa, ada yang jual mobil, jual rumah, ya kita bayar aja pakai koin PI. Sudah pasti mengikuti harga yang ada di bursa untuk awalan ini. Sampai 100% transaksi penggunaan koin PI itu dalam kehidupan nyata. Itu aja simpelnya. Makanya saya katakan nggak bisa diterapkan GCP. Yang bisa diterapkan ini karena saya sekarang aja bisa exchange, bisa tukar, bisa dapatkan uang untuk teman-teman yang butuh duit kan. Ini kan fakta bahwa kita bisa exchange gitu sobat pionir ya. Mana itu semalam ya yang jual koin PI itu ya. Saya semalam itu ada yang jual sampai 400 koin itu kalau nggak salah ya. Mana tunggu sobatku. Di mana ya semalam itu ya? Ah ini sobat ini. Nah ini cuma nanya singkat aja ya. Nah ini 400 pi ya, tapi saya langsung transfer dia 1 juta lebih ya. Otomatis sobat. Jadi mekanisme pasar itu berjalan dengan baik bukan karena dipaksakan oleh satu komunitas untuk menerapkan nilai tersebut. Tetapi ada hubungan antara investor, penyedia layanan, penyedia barang dan jasa, antara institusi dan banyak yang mau terlibat. Sudah pasti harganya itu harus harga yang seimbang. Ya, harus harga yang sama-sama ada keseimbangan antara investor dengan pedagang ini. Nggak bisa kalian tiba-tiba memaksakan 314159 sedangkan investor itu nggak mau, nggak bisa masuk di situ. Pedagang barang dan jasa pun takut mau masuk. Cuman pedagang yang goblok, ya sorry ya, nanti kena blokir lagi. Pedagang yang bodoh, yang stupid ya, yang bodoh yang mau rugi di Pinetok ini. Rugi menyediakan produk dibayarkan dengan harga GCP. Seperti Kawanua. Kalau Kawanua bukan rugi, dia haji mumpung. Setelah dia kumpul 2 juta per orang, dia bikin video actionnya itu Barten menggunakan HP. Itu uang kalian ya. 2 juta yang dikumpulkan per orang terus dimanipulasi sama mereka. Mereka itu mau dikatakan skema Ponzi, sama kayak platform-platform GCP lainnya yang mengumpulkan uang member. Jadi hati-hati. Teman-teman yang nonton video saya itu kalau sering nonton pasti kalian tercerahkan dan paham bahwa Pinetok itu seperti apa dan apa yang terjadi dalam komunitas. Jadi itu saja sobat pionir ya, sedikit pencerahan buat teman-teman supaya kita lebih fokus kita ke beranda Pinetok dan juga ke Pi Browser itu. Kita lihat apa yang ada. Kalian jangan lihat harga-harga yang sudah pasti core team sudah meluluskan KIB, itulah harga yang dipakai untuk awalan ini. Mana ada perusahaan yang lulus KIB itu menggunakan nilai GCP. Bodoh aja perusahaan itu mau rugi. Itulah si Nonce, dia nggak paham. Makanya itu nenek-nenek tua itu lebih, menurut saya ya, dia butuh banyak belajar sama nenek yang satu lagi itu yang hebat pintar dalam kripto yang saya posting pakai jilbab itu ya. Oke, bye.